Welcome to my podcast. Halo guys, balik lagi di podcast aku. Podcast aku kali ini bertemakan ngobrol asyik tentang film nih. Kita tuh gak sekedar ngobrol-ngobrol aja loh, tapi kita tuh belajar berpikir gitu loh. Kita tuh akan mengkritisi ideologi apa yang terkandung dalam film, perbandingan ideologi dalam film dengan ideologi Pancasila, apakah masih relevan ideologi Pancasila di Indonesia saat ini, beserta contoh dan reliefnya gitu. Sebelumnya, perkenalin aku Imam Malik Sudira, aku dari Ilmu Politik Angkatan 2023, NIM aku F1D023007. Seperti biasa di podcast aku kali ini, aku gak sendirian nih, aku bersama Kak. Aku Yasima Salamita April dari jurusan Administrasi Publik Angkatan 2022 dengan NIM F1B022022. Halo, kenalin aku Febrianti Dwi Kusuma dari jurusan Ilmu Komunikasi tahun 2023 dengan NIM F1 Channel 23070. Halo, aku Safira Tita Pangesti dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2023 dengan NIM F1 Channel 23072. Halo, aku Ananda Rizky Putri dari jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2023 dengan NIM F1C0239093. Halo, aku Mira Sianemola dari Angkatan 2022 jurusan Administrasi Publik dengan NIM F1B02110. Nah, setelah perkenalan, aku mau ingetin lagi nih, tema aku kali ini tuh ngobrol asyik tentang film. Kira-kira film apa ya yang dibahas kali ini? Ada yang mau jawab? Aku deh yang mau nyoba film yang kita bahas kali ini berjudulkan The Platform, yang dimana film ini tayang perdananya pada tahun 2019, yaitu tepatnya di Toronto International Film. Nah, film ini sempat memenangkan kejuaraan, yang dimana film ini menjadi film yang terfavorit pada masa itu. Selain itu, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa film ini mendapatkan rating 7,5 dari 10, yang artinya film ini cukup menarik dan bagus untuk kita bahas kali ini, seperti itu. Wah, bagus banget ya filmnya. Nah, seperti yang kita ketahui kan sebelumnya tuh kita udah nonton nih. Siapa yang mau ngejelasin sedikit sinopsis cerita dari film tersebut? Oke, aku mau jelasin ya. Jadi, menurut dari pandangan aku sendiri, film The Platform ini menceritakan tentang kesenjangan sosial yang digambarkan dengan kehidupan para narapidana yang hidup di sel neraka. Jadi tuh hubungannya dengan sistem pembagian makanan yang merata, karena para narapidana yang mendapatkan makanan itu beda-beda gitu loh. Para narapidana yang hidup di lantai paling atas itu mendapatkan makanan yang terpenuhi dan cukup, sedangkan orang-orang atau narapidana yang hidup di lantai bawah itu mendapatkan makanan yang sangat sedikit, sisa atau bahkan dalam keadaan sangat membutuhkan. Dan kesenjangan sosial itu, perbedaan pembagian makanan itu menyebabkan para narapidana yang ada di lantai bawah itu mengalami konflik sosial, yaitu mereka saling bertarung untuk mempertahankan diri karena sudah sangat kelaparan dan bahkan menjadi kanibal seperti itu. Nah, terus di sini tuh juga bisa digambarkan kalau para narapidana yang ada di lantai ke atas itu memiliki kekuasaan yang lebih untuk menguasai makanan, tapi mereka benar-benar serakah dan tidak memperdulikan para narapidana yang ada di bawah. Nah, oke, kalau teman-teman penasaran untuk cerita selengkapnya bisa teman-teman tonton di Netflix. Ya. Oke, gitu. Wah, menarik banget ya Kak. Dari yang Kakak simpulin tadi, aku tuh kayak nangkap berarti film itu ideologi kapitalis ya Kak? Betul. Dari ngomong-ngomong ideologi kapitalis nih, kan ideologi kita tuh berbeda ya, dimana ideologi Indonesia itu ideologi Pancasila. Aku mau tahu dong gimana sih perbedaan ideologi kapitalis sama ideologi Pancasila? Kayak gini aku yang jawab ya. Jadi kalau sepaham aku, ideologi kapitalis itu ideologi yang menggambarkan kalau kita punya kekayaan atau punya suatu kekuasaan di atas, kita tuh lebih punya hak untuk menjadi lebih di atas terus. Kita nggak usah berbagi sama yang lain deh. Dan kalau perbedaannya sama ideologi Pancasila, kalau di Pancasila itu kan di sila kelima kita dijelaskan ada keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Nah, kalau kapitalis itu kan dia nggak adil, jadi benar-benar nggak ada pembagian yang merata. Jadi kalau menurut aku, ideologi Pancasila itu lebih baik dari ideologi kapitalis. Wah, berarti lebih baik ideologi Pancasila dong ya untuk diterapin di sebuah negara. Benar banget emang. Ngomong-ngomong ideologi Pancasila nih ya, kan sekarang tuh udah memasuki era globalisasi, era Gen Z. Ada yang mau jawab gak sih pertanyaan aku terkait masih relevan gak sih ideologi Pancasila di Indonesia saat ini? Oke, mungkin aku bantu jawab ya. Mungkin iya masih relevan di Indonesia untuk saat ini. Oh, masih relevan ya Kak? Kalau gitu
Jelasin dong Kak mengapa masih relevan dan contoh real life-nya bagi kita semua. Oke, aku bantu jawab ya, kenapa Pancasila masih relevan kayak yang Kak Jesse bilang, karena masih menjadi dasar negara, di mana dasar negara sendiri dibuat itu tercermin dari bagaimana bentuk dari masyarakat di Indonesia itu sendiri kan. Kayak seperti contohnya dalam sehari-hari itu, kayak yang Kak Fira bilang, di sila kelima itu ada keadilan sosial, di mana kita berlaku adil kepada setiap masyarakat yang ada tanpa membeda-bedakan suku dan budaya gitu loh. Kayak walaupun Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku dan budaya, tapi kita dipersatukan di sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, dan kita berlaku adil kepada sesama tanpa membeda-bedakan entah itu jabatan, suku bangsa, agama, dan tercermin di sila kelima gitu kan. Wow, berarti keren banget ya Kak ideologi Pancasila. Nah jadi podcast kita tuh selesai nih, yang dari awal udah ngebahas tentang ideologi film tersebut, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi film tersebut, masih relevan enggak nih ideologi Pancasila di zaman sekarang, dan disertai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke guys, mungkin cukup sekian podcast aku kali ini. See you, dadah!